Halo Sobat Desa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan bahas tentang Makam Giriloyo Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat-Sobat BSA semuanya. Secara administratif, Komplek Makam Giriloyo terletak di Cengkehan, Bukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Lokasi Makam Giriloyo juga berada di sisi utara Makam Raja-Raja Imogiri. Bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Permen Budvar RI nomor PM 89 PW 007 MKP 2011. Untuk menuju lokasi juga harus melalui jalan di Giriloyo, kemudian naik ke tangga menuju masjid. Masjid bergaya Mataram ini dibangun oleh Sultan Agung. Untuk mencapai komplek makam Giriloyo ini, para peziarah harus melalui 3 tingkat anak tangga berundak yang naiknya cukup tinggi. Pemakaman Giriloyo dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung, tepatnya pada kisaran tahun 1628 sampai 1829 Masehi. Untuk diketahui, Sultan Agung memerintah Kerajaan Mataram dari tahun 1611 sampai 1645 Masehi. Awal mula pembangunan komplek pemakaman Giriloyo bermula ketika Sultan Agung menunaikan sholat Jumat di Mekah, Arab Saudi. Tak sengaja menemukan tanah yang berbau wangi. Sultan tertarik dengan tanah itu dan menginginkannya. Jika kelak meninggal, ia dan keluarganya berharap bisa dimakamkan di tanah wangi itu. Tutur ilham. Karena hasrat tersebut, Sultan kemudian matur atau bicara pada penguasa Mekah yang kala itu diperintah oleh Abdul Syafi'i. Pembicaraan kedua raja itu mengenai keinginan Sultan Agung untuk membangun makam di tanah Mekah. Namun permintaan Sultan untuk dimakamkan di Mekah ternyata tidak dikabulkan oleh Abdul Syafi'i dengan alasan Sultan dan kerabatnya bukan keturunan bangsa Arab. Kenyataan itu membuat hati Sultan gundah. Ia lantas mengambil satu batu dari tanah tersebut dan pulang mengadu kepada gurunya Sunan Kalijaga. Mendapatkan aduan dari sang murid, Sunan Kalijaga kemudian memberi wejangan dan memberi solusi kepada Sultan Agung. Oleh Sunan Kalijaga, batu yang dibawa oleh Sultan Agung itu kemudian dilempar jauh. Atas nasihat dari sang guru, Sultan Agung diminta untuk mencari lokasi jatuhnya batu tersebut. Lokasi di mana batu tersebut jatuh, rencananya di tempat itulah pula Sultan Agung atas petunjuk dari Sunan Kalijaga hendak membangun pemakaman untuk dirinya dan keluarga. Cukup lama Sultan berkelana untuk mencari batu tersebut, namun tak kunjung didapatkan. Pada suatu ketika, ia kemudian memutuskan untuk mencari fisik atau petunjuk dengan bertapa di Gunung Bengkung. Sekarang letak pertapaan itu ada di daerah Bukirsari, Mangunan. Lama bertapa, belum dapat petunjuk. Sultan akhirnya sholat hajat. Namun di tempat itu ternyata tandus, tidak ada air untuk berwudu. Sultan kemudian menancapkan tongkatnya pada sebuah batu, dan konon atas kuasa Tuhan, batu tersebut menyembur air.
air itu sekarang bisa menghidupi masyarakat sekitar, termasuk air yang ada di Masjid Giriloyo ini. Dialirkan dari sana, tutur Ilham. Usai menjalankan sholat hajat atau minta petunjuk, Sultan kemudian diberi isyarat untuk bergeser ke arah barat, yakni dari Gunung Bengkung menuju Bukit Kabul. Benar saja, ketika tiba di Bukit Kabul, Sultan Agung menemukan sinar yang teramat terang. Ketika ditelusuri, sinar tersebut memancar keluar dari sebuah batu yang telah dilempar oleh gurunya Sunan Kalijaga. Namun kala itu sudah ada seseorang yang tengah bersemedi menunggu batu tersebut. Orang itu adalah Pangeran Jupinah, paman dari Sultan Agung. Mengetahui Sultan Agung hendak membangun makam di Bukit Kabul ini, Pangeran Jupinah menunggu batu itu, kemudian meminta izin untuk bisa dimakamkan di bukit tersebut. Permintaan itu dikabulkan. Sultan berkata, "Jika paman memang menginginkan dimakamkan di tempat ini, saya izinkan." Ucapan Sultan itu adalah sabda Padito Ratu. Konon saat itu juga Pangeran Jupinah wafat dan dimakamkan di bukit ini, tutur Ilham. Bukit tempat Pangeran Jupinahan ini dimakamkan lambat laun kemudian berganti nama menjadi Giriloyo. Giri bermakna gunung, loyo atau layu berarti mati. Giriloyo, gunung sebagai tempat peristirahatan orang-orang mati, jelasnya. Makam Giriloyo terdapat di atas perbukitan Giriloyo. Makam ini terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Makam di sayap kiri atau barat. Untuk menuju ke makam ini harus menaiki kurang lebih 25 anak tangga. Area makam ini terbagi menjadi 3, yang masing-masing dikelilingi oleh pagar tembok bata, yaitu halaman 1 yang terdapat 33 makam, di mana 22 makam tidak diketahui identitasnya, sedang lainnya adalah makam Sekaran Tiban atau makam Sultan Agung dalam bentuk rohani, Kiai Guru Desti, Ngabehi Lor, Pangeran Haryo Broto, Raden Tumenggung Haryo Broto, Raden Adipati Banyuwangi. Halaman 2 yang terdapat 6 makam, yaitu makam Panembahan Juminah, Kanjeng Haryo Mangkubumi Putro dalam Ingkang Tinuwun Sedo Kapryak, Kanjeng Pangeran Haryo Sokowati Putro dalam Kasultanan Agungan, Kanjeng Ratu Mas Hadi atau Ibu Sultan Agung, Raden Tumenggung Haryo Wongso, dan Kanjeng Pangeran Marto Soko. Halaman 3 atau halaman yang paling tinggi terdapat makam Kanjeng Ratu Pembayun atau Pengayun, istri Amangkurat. Dua, makam di sayap kanan atau timur. Pada area ini terdapat makam Kiai Ageng Sentong dan Kiai Ageng Giring, berada dalam ruang tersendiri. Sedang makam Panembahan Giriloyo atau Kanjeng Sultan Cirebon 5 diberi pagar keliling. 3. Makam di luar pagar keliling. Makam yang berada di luar makam sayap kiri adalah makam Wiroguno, makam Raden Ayu Nerangkusumo, makam Kiai Juruwiro Lodbo, makam Tumenggung Hanggobahu, makam prajurit. Sultan Agung akhirnya tidak jadi memilih tempat ini sebagai tempat makamnya, karena beberapa sebab. Pertama, Pangeran Juminahan meninggal terlebih dahulu dan dimakamkan di lokasi tersebut. Sultan Agung sedikit kecewa. Kedua, Bukit Giriloyo terlalu sempit untuk makam Sultan Agung dan keluarganya. Ketiga, pembangunan makam di Imogiri dimasukkan
oleh Sultan Agung untuk mewujudkan tanda-tanda kebesaran raja pada saat itu. Akhirnya, Sultan Agung memilih lokasi di Pacimatan atau dikenal dengan makam Raja-Raja Imogiri. Wallahu a'lam bishawab. Mana dengan info yang baru saja kami berikan pada sobat-sobat semuanya. Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Terima kasih Sobat BSA. Sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat BSA, selalu sehat dan tetap semangat.